Salam olahraga, berjumpa kembali dalam dunia olahraga. Tayangan olahraga yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa TVRI Gorontalo. Pemirsa, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan sangat digemari oleh semua kalangan, baik internasional, di Indonesia, dan juga di Gorontalo. Kali ini saya sudah berada di salah satu sekolah sepak bola yang ada di kota Gorontalo. Kita akan melihat bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan di sekolah sepak bola di kota Gorontalo ini. Bagaimana kegiatan mereka? Ikuti perjalanan saya dalam dunia olahraga bersama saya, Budi Muda. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Sepak bola adalah olahraga paling terkenal, di mana semua kalangan bisa memainkannya, mulai dari kalangan anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia. Sepak bola juga olahraga yang murah dan praktis karena dapat dimainkan di mana saja. Seorang pemain sepak bola membutuhkan beberapa kemampuan. Beberapa kemampuan itu diantaranya adalah fisik, teknik, taktik, dan mental. Di samping itu, faktor yang sangat menentukan permainan dari suatu kesebelasan adalah penguasaan teknik-teknik dasar bermain sepak bola. Seorang pemain sepak bola selalu dituntut untuk bergerak, baik berlari cepat maupun lambat dengan bola. Karena dalam permainan sepak bola, mencetak gol ke gawang lawan merupakan bagian terpenting dalam setiap pertandingan. Bicara tentang sepak bola, Gorontalo pernah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki klub tangguh dan mumpuni. Menurut sejumlah sumber, sepak bola berkembang pesat di daerah ini sejak era tahun 1970 hingga 1980-an. Dengan Persidago Gorontalo sebagai klub ikonik yang bermarkas di Stadion Gelora 23 Januari dan aktif berkompetisi di kasta nasional hingga Liga 3 dan 4. Prestasi menonjol mencakup dominasi lokal, melaju ke 8 besar Popnas tahun 2025, serta melahirkan talenta profesional yang sukses di Liga 1. Untuk pembinaan atlet muda sepak bola, saat ini sudah ada beberapa sekolah sepak bola atau SSB di Gorontalo yang terbentuk. Di antaranya sekolah sepak bola SSB Gorontalo United yang bermarkas di kota Gorontalo. Halo Keporin, ini kalau mau tanya-tanya sedikit, apa yang sedang dilakukan aktivitas di belakang kita sekarang yang dilakukan anak-anak? Oke, untuk sekarang ini anak-anak lagi melakukan proses latihan. Proses latihan. Iya. Apa saja yang dilakukan dalam latihan itu biasanya? Terus dari awal sampai Iya, yang pertama mereka melakukan program. Mungkin ada penguasaan bola, terus ada sedikit fisik, dan kemudian diakhiri dengan game. Oh, jadi ada program latihan yang menguasai bola. Iya. Terus ada fisik dan juga ada game. Begitu Game. ya. Kalau kita lihat cukup banyak begini anak-anak yang ada di SSB ini. SSB apa namanya? SSB Gorontalo United. Gorontalo United. Iya. Sudah total berapa anak mungkin yang bisa disampaikan informasikan? Totalnya itu anak-anak kalau yang ada di grup itu sekitar 425. 425 Iya, anak. Terdiri dari berapa kategori usia mungkin? Itu ada kategori usia 5 tahun sampai 17 tahun. Dari 5 sampai 17 tahun. Berarti ada berapa tim kalau bisa dikatakan dalam banyak? Banyak ya. Karena kemarin atau apa yang sekarang ini yang kita ikuti, pertandingan yang kita ikuti yang dilaksanakan di stadion Ya. Lani Wartabone
itu memperebutkan Piala Wali Kota dan kita itu turut mengambil bagian di situ. Ada kita tim yang terbanyak. Semua ada 9 tim. Ada 9 tim Iya. yang ikut di Iya, event sekarang ini 9 begitu ya. Nah, kalau tadi program latihannya ada penguasaan bola, Iya. fisik dan juga game juga. Itu teknik-teknik seperti apa yang mungkin sebagai pemula begitu harus dikuasai atau ada dasar apa yang harus dikuasai dulu sebelum masuk di SSB misalnya? Ya dasarnya hanya cara menguasai bola. Iya, Misalnya kalau- coach? Iya, cara menguasai bola. Terus setelah anak itu sudah pintar menguasai bola, ya jadi kita ada dribbling. Oh, Iya, penguasaan bola itu dribbling Iya, ya, gitu ya. Menggiring bola begitu Iya, ya. siap. Oke. Seperti itu. Terus setelah itu kita arahkan juga ke fisik. Itu kenapa fisik penting, coach? Ya kan main bola itu kan harus didampingi dengan fisik juga. Bukan cuman kemampuan untuk dribbling bola, Teknik menguasai ya. bola ya untuk tekniknya. Tetapi itu fisik diperlukan juga. Fisik diperlukan. Iya. Nah, untuk latihan fisik apa yang sering dilakukan supaya fisik anak-anak ini bisa mengimbangi teknik tadi? Ya mungkin penguatan otot. Penguatan Salah satu, otot. iya penguatan otot salah satunya untuk kekuatan engkel kaki. Oh. Iya, terus otot betis sama otot paha seperti itu. Jadi engkel, otot betis dan paha itu Iya. penting sekali ya Iya, khususnya itu dalam penting. menguasai olahraga Iya. sepak bola. Nah, kalau kita lihat tadi juga dengan jumlahnya 425 anak itu apakah semuanya dari Kota Gorontalo atau ada anak-anak yang datang dari luar misalnya yang Iya. belajar di sini? Tidak semuanya dari kota, tapi Oh. sebagian besar dari kota. 9 Dari kota. Ada yang dari Gorut, ada yang dari Kabupaten Bone Bolango, ada apa namanya? Ya seperti itu. Ada yang dari Bone Bolango, ada yang dari Kota Gorontalo, tapi sebagian besar ya dari Kota Dari Gorontalo. Gorontalo, luar biasa. Nah, kalau kita bicara pembinaan tentu ikut kompetisi juga. Iya. Ada prestasi apa sejauh ini yang paling mungkin membanggakan yang sudah diraih oleh Gorontalo United? Ya alhamdulillah dari bukti latihan ini kita sudah buktikan kita sering ikut turnamen di luar daerah. Yang pertama yang dekat-dekat dulu ya, Sulawesi Utara. Di Kotambagu ya, Kotambagu, Manado, itu kita sering juara. Prestasinya luar biasa. Kalau bukan juara 1, juara 2 seperti itu. Nah, terus prestasi yang paling besar GU ini memang sudah terkenal juga di bagian Jawa sana. Dan alhamdulillah juga karena sering kita ikut di Pulau Jawa, alhamdulillah ada anak-anak yang terpilih yang sekarang 2 orang itu ada di Persebaya. Kelompok Persebaya. umur 15. Wah, sedang Salah belajar satunya apa? ada di sini. Sedang latihan Iya, juga ada begitu ya. latihan. Oh. Apa yang harus dimiliki oleh pemain atau anak-anak ini supaya bisa dilirik oleh tim-tim sebesar Persebaya contohnya? Iya, salah satunya mengikuti kompetisi yang ada di sana. Oh, harus sering ikut Iya, kompetisi. seperti itu. Kalau cuman kita sering ikut yang di daerah, kapan orang-orang yang di Bisa tahu Iya, ya anak-anak bisa tahu, Gorontalo. bisa lihat. Seperti itu. Alhamdulillah kan yang anak-anak saya ini sering ikut turnamen-turnamen nasional seperti Blispi. Ya. Terus kemarin ikut Barati Internasional dan di situ banyak yang dari luar negeri juga. Ada India, Cina, Jepang seperti itu. Jadi pengalamannya dapat dari situ. Wow, luar biasa ya Coach ya. Nah, kalau tadi sebutkan juga kompetisi yang sudah dilalui begitu prestasi yang luar biasa. Nah, anak-anak ini apakah juga nanti bisa mengimbangi mereka bagaimana pendidikan atau support orang tua mereka dan juga sekolah seperti apa sejauh ini ke SSB? Kalau sejauh ini saya lihat untuk masalah pendidikannya mereka nggak ada masalah. Nggak masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Saya terapkan ke anak-anak. Terus saya sampaikan juga sekaligus ke orang tua. Saya bilang, ini main sepak bola harus mau dulu. Kemauan. Iya, ada kemauan dulu. Tapi kalau anak mau, orang tua tidak mendukung ya sama aja. Ya kan? Jadi anak mau, orang tua juga harus Iya, support. harus mendukung. Alhamdulillah selama ini anak-anak yang selama ikut di sini luar biasa untuk dukungan ke anak-anaknya. Orang tua mereka Iya. juga ya luar biasa ya Coach. Nah, kalau kita lihat ini Cap, anak-anak yang cukup banyak dan luar biasa ini nantinya apakah akan juga ikut sebagai apa ya istilahnya seperti Persebaya tadi itu, apakah ada peluang nanti potensi anak-anak ini bisa tak kira-kira kita bisa sejajar dengan Insya Allah. pemain-pemain yang di Insya luar, di Jawa Allah, misalnya? Insya Allah. Karena selama ini kan materi yang diterapkan di sini itu materi-materi yang diambil adaptasi dari Iya, sana. adaptasi dari sana. Jadi itu kan pengalaman. Selama kita ikut di sana, jadi ada pengalaman. Pengalaman yang di sana kita bawa di sini. Jadi itu yang luar bisa
membuat berkembangnya Iya, anak-anak di siap. Gorontalo begitu ya. Iya. Ya, dan kalau kita lihat ada sarana prasarana sendiri, ini bagaimana? Apakah memang sudah memadai atau butuh support mungkin dari pihak orang tua atau dari pihak lainnya mungkin? Iya, kalau Oke. untuk sementara ya, Hmm. selama ini latihan masih seperti ini. Hmm. Terus seperti kebutuhan bola, ya apa adanya dulu, seperti itu. Jadi saya tidak pernah minta bantuan ke orang-orang lain. Tetapi kalau dibantu ya Ya, alhamdulillah. terima dengan senang hati ya, begitu Cap ya. Siap. Ya, jadi kalau memang kita rencananya ke depan Gorontalo United ini ada planning apa ke depannya ini Cap untuk selain event yang sudah sedang berjalan ya sekarang ini, apa yang akan jadi target mungkin untuk Gorontalo United? Untuk dua bulan ke depan Oke. itu ada turnamen yang akan kita ikuti. Targetnya kita yang pertama Suratin, Oh, ya. Piala Suratin. Terus Oke. yang kedua Barati Internasional. Itu ya. Iya, Barati. Kenapa harus ke sana itu? Ya, kalau Suratin itu kan itu event yang dilaksanakan oleh PSSI. Oh. Itu salah satunya juga buat untuk biar orang-orang di luar bisa lihat anak-anak kita ikut. Jadi kita mau berusaha bagaimana kita juara dulu di daerah Ya. kita sendiri. Terus kan yang juara itu yang mewakili ke nasional. Oke, luar Nah, terus biasa. kalau untuk Barati, kita SSB salah satu-satunya yang dapat jatah untuk ikut turnamen Barati. Siap. Luar biasa Barati Coach, sukses Indonesia. terus Coach, nanti Siap, kita amin. ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih. Siap. Sekolah sepak bola SSB Gorontalo United berdiri sejak tahun 2016 dan tetap eksis hingga saat ini. Total jumlah anak yang dibina di bawah asuhan Kapten Saprin Doe hingga kini mencapai 425 anak dengan kelompok usia mulai 5 tahun hingga 17 tahun. SSB Gorontalo United sendiri telah berhasil melahirkan sejumlah pemain muda bertalenta, salah satunya Nabil Kingdom Doe yang berhasil menembus level dunia. Sekolah sepak bola memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan orang tua. Ini terlihat dari tingginya antusiasme orang tua yang sengaja memasukkan anak mereka ke SSB. Sementara bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Gorontalo, sekolah sepak bola menjadi salah satu kebutuhan dalam rangka cikal bakal seorang pemain sepak bola. Untuk memotivasi cikal bakal pemain muda di cabang olahraga sepak bola, pemerintah Kota Gorontalo bersama PSSI menggelar Festival Sepak Bola Usia Dini, memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Cup tahun 2026. Dari informasi yang diperoleh, kompetisi tersebut diikuti lebih dari 100 klub sepak bola usia dini dari berbagai daerah. Selain klub lokal, ada juga beberapa klub dari luar daerah, diantaranya dari Provinsi Sulawesi Utara. Para peserta bertanding dalam 5 kategori usia, yakni 10, 11, 12, 14, dan 16 tahun. Pertandingan di lapangan Stadion Merdeka Kota Gorontalo ini turut disaksikan kalangan orang tua yang anak mereka masuk menjadi pemain sepak bola. Jadi alhamdulillah kita di Gorontalo ini sudah banyak kan SSB, sekolah sepak bola. Sehingga sudah mulai sejak ada turnamen-turnamen baik itu di luar Gorontalo yang sering diikuti oleh anak-anak SSB Gorontalo, bahkan di Provinsi Gorontalo itu sendiri luar biasa peningkatan dari usia ini dari usia 10, artinya bakat-bakat mereka ini sudah terlihat jelas. Dan kita sudah dikategorikan setiap
regulasi dari usia 10 tahun, 11, bahkan sampai 16. Dan insya Allah ini satu ajang mereka untuk belajar sampai nanti mereka bisa tampil di ajang nasional. Kalau kekurangan dari kita sih, dibandingkan dari lain, kurangnya kompetisi. Karena kalau contoh di Provinsi Sulawesi Utara, saya ambil contoh di provinsi tetangga, itu dalam 1 bulan itu, turnamen sepak bola usia dini itu 10 sampai bahkan lebih. Artinya setiap SSB itu bergiliran untuk melaksanakan festival. Tapi kalau kita di Gorontalo, kurangnya acara seperti ini. Festival seperti ini. Hanya saja mungkin ada beberapa dari SSB yang melaksanakan turnamen. Sehingga itu harapan kami kepada Asprop, kepada Askot, sukses Askap, kiranya bisa, walaupun memang usia dini tidak dibawa dari asosiasi, tapi minimal memberikan motivasi untuk semua sekolah sepak bola, sehingga setiap bulannya itu ada event-event untuk usia dini. Ya, kalau untuk festival ini, alhamdulillah, ini dalam rangka anniversary ASBD, Akademi Sepak Bola Gorontalo, dan peringati Hari Patriotik. Dan ini disponsori oleh Presiden ASBG kita, dari Sultan Sugeng, dan ada sponsor utama yang dipersembahkan bonus 50 juta itu dari sponsor utama, dari DAC, yang sekaligus keluarga besar juga kami. Dan piala bergilirnya dari Bapak Wali Kota. 102 tim yang terdiri dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dan dari Sulawesi Utara pun ada. Usia 10, 11, 12, 14, dan 16 tahun. Jadi ini bagusnya kita melaksanakan festival usia dini begini, animo dari orang tua itu sangat luar biasa. Dari sebelum turnamen, bahkan sampai saat turnamen pun, bukan cuma orang tuanya, tapi keluarga dari anak itu bisa datang langsung menonton anaknya bermain. Sehingga itu penting sekali ini turnamen-turnamen seperti ini, tiap bulan harus dilaksanakan. Dan ini ajang positif buat anak-anak, karena biasanya sekarang ini kalau tanpa ada yang olahraga seperti ini, ya anak-anak kita keliuran ke sana kemari kan, sudah jelas. Sehingga kalau dibuat seperti ini, semua terfokus ke sini. Begitu. Dan alhamdulillah animo dari orang tua masyarakat luar biasa. Bahkan kemarin di 2 hari pertama pembukaan itu, di hari kemarin hari Minggu itu penonton itu kurang lebih hampir 1.000 orang. Hasil penjualan tiket kami itu kurang lebih hampir 1.000 orang di hari kedua itu. Pas bertepatan dengan hari libur. Alhamdulillah sejak kemarin kita laksanakan technical meeting dan komunikasi dengan antar SSB, insya Allah, dan juga sudah disampaikan Pak Wali, dan kemarin dibuka oleh Pak Wali ini, dan Pak Wali Kota di hari ketiga kemarin sempat hadir nonton langsung. Beliau mendukung, nanti bergiliran. Nanti kalaupun ada SSB yang ada di Gorontalo yang melaksanakan turnamen festival seperti ini, insya Allah pemerintah kota, KONI, kota, bahkan Askot, insya Allah mereka akan mendukung. Kalangan pecinta sepak bola memberi apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo, PSSI, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan festival sepak bola usia dini. Kompetisi ini dinilai menjadi salah satu langkah positif dalam rangka pembinaan pemain potensial di cabang olahraga sepak bola Gorontalo. Turnamen sepak bola usia dini dinilai menjadi cara paling efektif untuk membangkitkan gairah sepak bola Gorontalo. Dengan begitu diharapkan makin banyak lagi kompetisi maupun event yang digelar, sehingga akan lahir para pemain muda berbakat yang bisa membuat harum nama Gorontalo di kancah nasional. Jadi prospek alhamdulillah jelas. Bahkan kemarin, di 2 bulan terakhir kemarin, tim dari Gorontalo pernah ikut di Sulut
Kita pernah sebelumnya ada tim 1 juara, Borong juara dari Gorontalo United, pernah ikut mereka juara di Manado. Setelah GU ikut, ASBG juga pernah ikut di Minahasa Utara. Kita juga sama, 3 piala kita borong, juara 1, 2, dan 3. Artinya progres itu sudah terlihat. Bahkan dari Pohuato ujung barat sana, pernah ikut juga di daerah Manado, pun sama pernah menjuarai di kategori usia yang dilaksanakan di Stadion Kalbat Manado. Sehingga progres untuk anak usia ini di Gorontalo ini sudah terlihat jelas, sudah bagus. Tujuannya untuk sepak bola ini kan semua namanya sepak bola ini olahraga mendunia ya. Mau dari siapapun kalangan pasti cinta sepak bola. Tapi kita untuk sekarang usia dini ini kan tujuannya bukan hanya ingin jadi pemain profesional, tapi kita latih mental mereka. Karena selama ini yang mereka dapat di bangku sekolah tidak mereka dapatkan di sekolah sepak bola yang sekarang ini. Tujuan kita karena mental mereka bisa terlatih. Tujuannya itu biar ke depan saat mereka bukan nanti jadi pemain profesional di bidang olahraga atau di apapun, mereka sudah terbiasa kalah dan menang. Itu salah satu mungkin pelajaran bagi mereka. Jadi harapan kami khususnya untuk di Gorontalo ya, sepak bola dengan adanya pembinaan usia dini ini, insya Allah bisa terlahir atlet-atlet sepak bola yang bagus, yang profesional, dan bisa membawa nama harum Provinsi Gorontalo di ajang nasional nanti. Dan kami berharap dari asosiasi yang ada, baik itu ASKOT, ASKAP maupun ASPROF, bisa turut andil langsung membina dan memberikan support kepada sekolah sepak bola yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena tanpa bantuan dari asosiasi sepak bola, karena selama ini SSB ini sering berjalan sendiri, hanya dengan bantuan dari orang tua siswa. Segitu kami berharap dukungan, bukan cuma dukungan ini, tapi dukungan material pun perlu sekali. Untuk sarana, prasarana, olahraga, kebutuhan alat latihan, itu sangat perlu untuk sekolah sepak bola. Sepak bola banyak digemari karena banyaknya manfaat untuk kesehatan fisik. Olahraga ini dapat meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, serta berguna membakar kalori. Manfaat lainnya, olahraga sepak bola dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, serta membangun kerjasama tim. Sementara bagi anak-anak, olahraga yang satu ini berguna mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif melalui gerakan lari, tendang, dan strategi yang cepat. Olahraga sepak bola tentunya tidak hanya digemari, kita berharap di kota Gorontalo sendiri, olahraga sepak bola melalui pembinaan tadi dapat berbicara, berprestasi di tingkat nasional maupun juga internasional tentunya. Sampai di sini perjumpaan kita dalam dunia olahraga. Saya Budi Muda pamit, salam olahraga.